Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Wijaya dengan NPM C1C 019-125. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bab 2 dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 yang diampu Bapak Maman Hatta dengan judul Investasi pada Instrumen Ekuitas. Baik, langsung saja. Sebelum kita memasuki bab ini, kita harus tahu dulu apa itu pengertian instrumen keuangan menurut PSAK 50 revisi tahun 2014. Jadi, instrumen keuangan menurut PSAK 50 revisi 2014 adalah penyajian instrumen ekuitas, yaitu setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Selanjutnya, untuk instrumen keuangan itu terdapat 5 komponen. Yang pertama ialah 1, aset keuangan. Yang kedua, liabilitas keuangan. Yang ketiga, instrumen ekuitas. Yang keempat, instrumen derivatif. Dan yang kelima, yaitu hedging. Dan pada bab ini, khusus bab ini ya, kita akan membahas investasi saham, di mana perusahaan investor hanya memiliki saham di perusahaan investi, itu tidak lebih dari 50%. Dan pencatatannya tergantung kepemilikan investor pada investi. Untuk pencatatannya di sini ada 3 ya teman-teman. Yang pertama itu kepemilikan investor sebesar 0 sampai 20% saham. Untuk itu investor tidak memiliki pengaruh yang signifikan, dan untuk metode pencatatannya akan menggunakan metode nilai wajar. Yang kedua, ada 20 sampai 50%, namun tidak lebih dari 50%. Di sini investor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap investi, dan untuk metode yang digunakan dalam pencatatannya yaitu metode ekuitas. Dan yang terakhir yaitu ketika investor memiliki investasi lebih dari 50%, maka ini disebut perusahaan induk dan perusahaan anak. Dan untuk yang bagian ini, laporan keuangannya tergabung atau bisa disebut laporan keuangan konsolidasian. Dan untuk metode pencatatannya, itu dapat menggunakan metode biaya atau metode nilai wajar dan juga metode ekuitas. Selanjutnya ada 4 metode akuntansi atas investasi pada instrumen ekuitas. Yang pertama, ada aset keuangan yang dinilai berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo. Yang ketiga, aset keuangan dimiliki untuk dijual. Dan yang keempat, aset keuangan berupa pinjaman dan piutang. Nah, selanjutnya kita langsung membahas tentang pencatatan yang dilakukan investor. Untuk yang pertama itu, ada pencatatan ketika perolehan investasi. Yang pertama, untuk metode biaya dan nilai wajarnya, pencatatannya adalah seperti ini. Investor akan mencatat nilai investasi sebesar harga atau biaya perolehan investasinya dalam pencatatan. Baik, selanjutnya di sini kita memasuki pencatatan yang akan dilakukan investor. Yang pertama adalah pencatatan ketika perolehan investasi. Untuk yang pertama, yaitu metode biaya dan nilai wajar, investor itu akan mencatat nilai investasi sebesar harga atau biaya perolehan investasinya dalam pencatatan itu. Ketika perolehan investasi terdapat biaya terkait seperti biaya transaksi, itu dapat dikategorikan sebagai penambah atau beban periode berjalan. Maka akan dicatat dari perolehan investasi. Dan untuk contoh jurnalnya, investasi akan dicatat di debit, dan masukkan biaya transaksi yang tadi jika ada, karena kita akan mengeluarkan biaya untuk memperoleh investasi tersebut. Dan untuk metode ekuitasnya, investor akan mencatat nilai investasi sesuai biaya perolehan seperti metode nilai wajar. Dan jurnalnya,
investasi pada entitas asosiasi itu akan kita catat di debit, dan untuk di kreditnya itu kas. Selanjutnya, pencatatan investor ketika investi membagi dividen. Untuk metode biaya dinilai wajar, yang dicatat di debit adalah kas, dan untuk yang dikredit adalah pendapatan dividen. Dan untuk metode ekuitasnya, yang dicatat di debit juga kas, namun yang dicatat di kredit adalah investasi pada entitas asosiasi. Yang selanjutnya adalah pencatatan atas laba rugi. Untuk metode biaya dan nilai wajar, itu tidak ada pencatatannya. Dan untuk metode ekuitas, jika memperoleh laba, yang dicatat di debit adalah investasi pada entitas asosiasi. Dan yang dikreditkan adalah bagian laba entitas asosiasi. Dan jika rugi, yang didebit adalah bagian rugi entitas asosiasi, dan yang dikredit adalah investasi pada entitas asosiasi. Selanjutnya adalah pencatatan investor ketika investi melaporkan laba rugi. Untuk metode biaya dan nilai wajar itu tidak ada pencatatannya. Dan untuk metode ekuitas, jika perusahaan memperoleh laba, yang didebitkan adalah investasi pada entitas asosiasi. Dan yang dikreditkan adalah penghasilan komprehensif lainnya. Dan jika rugi, untuk metode ekuitas itu dicatat sebaliknya, yaitu penghasilan komprehensif lainnya itu dicatat di debit, dan untuk investasi pada entitas asosiasi itu akan dicatat di kredit. Dan untuk pencatatan ketika penyesuaian nilai wajar, untuk metode biaya itu tidak ada pencatatannya. Untuk nilai wajar itu akan dicatat dengan kategori, dan untuk metode ekuitas itu tidak ada pencatatannya juga. Selanjutnya, penurunan nilai terbagi dalam beberapa kategori. Yang pertama adalah penurunan nilai aset keuangan mengikuti pada perubahan pada harga pasar. Itu penyebabnya yaitu piutang tak tertagih atau adanya pelunasan piutang. Yang kedua, penurunan nilai aset keuangan dari nilai terpulihkan, yaitu nilai wajar dan nilai pakai. Jika menggunakan asumsi nilai pakai, maka perlu melakukan perhitungan juga. Dan yang ketiga, yaitu penurunan nilai dari alokasi selisih atas biaya perolehan investasi. Nah, dan yang terakhir yang akan kita bahas untuk bab 2 ini adalah transaksi hulu dan transaksi hilir. Apa itu transaksi hulu? Transaksi hulu adalah ketika perusahaan induk bertransaksi jual beli aset ataupun jasa ke perusahaan anak. Dan untuk transaksi hilir, apa itu transaksi hilir? Itu adalah ketika perusahaan anak bertransaksi ke perusahaan induk. Itu saja yang dapat saya jelaskan untuk materi bab 2 ini. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.